إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك المناطق والكلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا به ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسع ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء بالدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وافق بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakat nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dan juga nikmat iman dan Islam.
kita bisa berada di tempat yang termulia ini, yaitu di Masjid Jami Al-Inabah, dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tuhfatul Tafasir. Kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pembahasan tentang makna lughah, ya, ataupun penjelasan keterangan kata ataupun kosakata yang ada pada ayat yang akan kita baca nanti, yaitu ayat 284 sampai dengan ayat 286 dari surah Al-Baqarah. Ya, kemarin Sabtu yang lalu ya sampai pada halaman 180 ya. Itu ya wasumiyat at-takalif asyaqah isran li'annaha ya saqulaka ahli sahibiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa sumiyat at-takalif asy-syaqah isran li'annaha tasqulu ka ahli sahibiha kama yas'a al-ahdu isran li'annahu thaqilun. Ya. Nah, di sini kata pengarang kitab ya Syekh Muhammad Ali As-Subuni dalam tafsir Tuhfatul Tafasir, beliau katakan sumiyat at-takalifa asyaqah ya isran. Ya, kenapa dinamakan ya yang namanya at-takalif? Suatu beban itu adalah suatu beban yang apa? Yang sangat berat dan sulit untuk dilaksanakan. Ya, namanya beban itu pasti ya, nggak ada beban itu yang ringan. Ya, ibarat kita dikasih beban, berarti ada sesuatu yang harus kita apain. Kita bisa mengangkat beban itu. Ya, nah ketika Allah Subhanahu wa taala juga ya mewajibkan kepada ya para hambanya untuk melakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah, ya, kalau didasari dengan iman yang kuat, seberat apapun itu beban atau perintah akan menjadi apa? Ringan buat kita. Ya, tapi ya ketika ya seseorang melakukan ya suatu perintah Allah, ya, dia memiliki keimanan yang kurang kuat, ya, maka sekecil apapun perintah itu akan menjadi apa? Menjadi berat. Ya, seperti yang ya dilakukan oleh para munafik. Ya, orang munafik itu kan kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, itu. Jadi orang-orang munafik itu kalau dia melakukan sholat atau disuruh sholat, dia sholat, tapi sholat yang dilakukan tuh berat banget kayaknya. Ya, kenapa? Lantaran ada aja bawaannya males. Ya, kusala itu. Ya, tuh. Padahal sholat itu adalah suatu apa? Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Ya, nah lantaran atau disebabkan orang ini adalah orang munafik, maka Allah katakan orang munafik itu tadi ayatnya saya bacakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, dan ada lagi tujuannya itu.
Ya, bukan hanya malas, apa lanjutannya? Yuraunan nas, dan juga pengen dilihat sama orang. Ya, orang sholat tuh manusia, orang Islam sholat bukan pengen dilihat sama manusia. Buat apaan manusia biar lihat sholat kita? Ya, emang dia yang bakal ngasih kita pahala? Ya, emang itu manusia yang akan apa? Menghargai kita? Bukan. Ya, as-sholatu itu perintah Allah. Yang namanya sholat itu adalah perintah Allah, bukan perintah manusia. Ya, perintah manusia ada atasan kita. Kita kerja di suatu kantor atau perusahaan seseorang, kita disuruh kerjain pekerjaan apa yang menjadi tugas di kantor kita, itu adalah perintah manusia. Ya, nah itu dia yang gaji. Ya, itu lain lagi. Tapi kalau yang namanya merupakan rukun, ya, atau pilar dalam agama Islam, itu jelas perintah itu datangnya dari siapa? Allah dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu makanya dinamakan itu isran, itu adalah suatu yang berat. Kenapa? Li'annaha, ya, taskulu ka ahli sahibiha tuh. Ya, memang berat. Ya, seperti orang yang mau melaksanakan apa itu? Suatu beban tuh, ya. Kama yas'a al-ahdu isran. Ya, seperti atau ya sebagaimana ya yusamma al-ahdu. Ya, yang namanya al-ahdu itu janji, itu adalah apa? Isran, sesuatu yang berat. Ya, kita yang namanya janji, Pak, di mulut memang enak, gampang, ya. Tapi yang namanya ya janji yang sebenarnya tuh yang diikat dengan kalimat Allah, itu janji yang sangat apa itu? Sangat berat dan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti ada janji ya yang Allah ikatkan antara seorang laki-laki dengan perempuan saat dia melakukan apa? Akdin nikah. Ya, itu makanya tuh dalam istilah tuh ya pengungkapan kata ya apa namanya tuh misaqon ghalis. Ya, itu hanya 3 itu dalam Al-Qur'an. Ya, misaqon al-ghalis itu adalah janji yang sangat berat. Ya, itu hanya 3. Di antara yang 3 itu apa kata Allah tuh? Janji seorang laki-laki ketika dia sudah apa? Mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha fulanah binti fulan bil mahril mazkur. Tuh. Ya, saya terima nikah dan kawinnya fulanah bin fulan binti fulan dengan apa? Dengan mas kawin tersebut tuh tunai itu. Itu jangan dianggap remeh tuh, Pak. Ya, itu suatu janji. Ya, tuh di hadapan manusia tuh Allah katakan wa antum syuhada'u ilallah. Kalian ini adalah semua saksi di hadapan Allah. Ya, jangan sampai kalian menyaksikan sesuatu itu sesuatu yang apa? Yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam, untuk kita apa? Mengikuti sunnah-sunnah dan juga apa? Ya, suatu yang dianjur dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, janji. Ya kan, orang utang, Pak, janji enak gak? Enak, ngomongnya doang, ya, tapi pelaksanaannya, ya, pinjam duit 5 juta, terane ganti dah awal bulan, tuh janji, ya, tuh. Tapi begitu datang waktu hari temponya datang, kira-kira orang enteng gak nih? Oh, berat, Pak, ya, orang yang namanya bayar utang itu susahnya luar biasa. Ya, kan saya bilang di dunia ini yang orang itu berat cuma 2, apa? Bayar utang sama sedekah. Ya, tuh orang bayar utang nggak gampang. Ya, emang minjemnya enak, yang susah ngapainnya? Mulanginnya, bayarnya. Ya, tuh. Tapi kalau kita tempo atau janji kepada suatu perusahaan, contohnya kita ngambil kendaraan, ya, dengan apa itu? Kredit, ya. Kalau kita nggak bayar sebulan 2 bulan, kira-kira barang kita diapain? Sikat lagi sama dia, ya, ambil sama dia, ya. Padahal kan dalam Islam nggak demikian itu, ya. Kan Allah sudah katakan ayat yang sudah kita baca, ya, tuh. Fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Ya, jadi kalau orang yang punya utang memang nyata-nyata dia belum mampu untuk membayar, ya, sesuai dengan janji, karena ada sesuatu hal, kata Allah apa?
Fanaziratun ila maisarah. Ya, tunggu sampai kapan? Sampai benar-benar dia mampu akan mengembalikan. Enggak langsung main tarik aja. Ya kan? Kan kalau leasing main apa tuh? Put, tarik. Ya kan tuh, 3 bulan enggak bayar udah tarik dah tuh. Ya, jadi incaran tuh ya. Makanya janji itu sesuatu yang berat. Ya, janji itu sesuatu yang apa? Yang enggak gampang untuk diapain? Ya, diaplikasikan, cuma hanya enteng untuk diucapkan doang. Ya, udah gue janji sama lu dah. Ya, tuh, ya. Seorang laki-laki ketika dia baca habis akad nikah tuh, dia baca sigot ta'liq kan? Ya, jadi berjanji apabila dalam waktu 3 bulan turun-turun saya tidak memberikan nafkah, ya, maka sang istri mengajukan ya gugatannya kepada pengadilan dengan membayar iwad sebesar 10.000 ya sebagai ganti, ya, maka jatuh talaklah satu kepada istri saya. Ya, kenapa? Lantaran kita enggak melaksanakan apa yang menjadi janji kita. Ya, itu namanya orang nikah kan. Ya, suami istri itu harus diapain? Diempanin. Ya, dikasih makan. Ya, dan istri juga tahu, ya, ketika seorang perempuan dia udah menikah, ya, jangankan kepada orang lain, kepada orang tuanya aja tuh perempuan harus nomor 2 setelah dia kepada siapa? Suaminya. Ya, itu Pak. Ini enggak main-main kan. Ada satu kisah tuh sedikit saya kisahkan saja. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah, ya, tuh wanita ini orang biasa. Ya, bukan orang alimah, bukan orang pinter, ya, tapi dia ini dijamin masuk surga sama siapa? Sama Nabi. Ya, dijamin masuk surga sama Nabi. Sampai-sampai putri Rasulullah yang bernama Fatimah Zahra merasa iri. Ya, siapa sih ini perempuan kok begitu hebatnya beliau dijamin masuk surga oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Aisyah tanpa sepengetahuan, ya, bapaknya dikeluar keliling nyari siapa nih perempuan yang begitu tinggi kedudukannya di mata Rasulullah SAW. Ya, ya, singkat cerita, datang-datang tahu diketuk ada orang nanya, ya, siapa sih seorang perempuan di sini yang namanya siapa? Muti'ah. Ya, Muti'ah ini dia orangnya orang biasa, Pak. Dan suaminya juga bukan suami orang-orang kayak sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tidak. Orang biasa. Tapi ini dia nih, ya, taatnya kepada seorang suami luar biasa. Ya, jangankan tamu yang dalam satu jenis, yang beda jenis, yang satu jenis aja nih istri yang soleha, kalau dia disuruh keluar, lakinya bilang jangan keluar atau lakinya belum datang dari kerja, dia nggak berani keluar. Ya, dia menunggu. Ya, karena pernah sesekali itu, ya, Fatimah Zahra itu titip salam, tolong dong, ya, yang namanya Muti'ah suruh ke rumah, anda pengen kenalan sama dia. Ya, jawabannya apa? Saya nggak berani keluar karena suami saya nggak mengizinkan saya keluar rumah sebelum dia pulang. Tuh, ya, padahal yang manggil siapa? Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu Fatimah Zahra datang ke rumahnya di situ, ya, ada pecut lagi nyantel di tembok di tiangnya itu. Ya, Fatimah Zahra nanya, ya Muti'ah, ya, ini pecut buat apaan ini? Ya, pecut ini adalah saya persilahkan suamiku apabila aku salah atau kurang bisa memuaskan apa yang mesti aku lakukan untuk dia, silakan suamiku untuk memencut saya. Tuh, ada kayak gitu Pak, istri Pak. Ya, pecut, ya, disediain yang dia siapa? Bininya sendiri. Ya, tuh, yang ada orang kan apa ya? Beda. Ya, yang ada kita dikemplangin dulu sama siapa? Ya, bini kita ya. Ya, begitu. Ya, di mana-mana itu memang ada istilah kata itu, ya, apa namanya? Suami-suami yang apa ya istilahnya itu? Takut kepada istri. Ya, itu ya, takut pada istri mah biasa, cuma jangan terlalu takut, nggak boleh. Ya, kita takut hanya kepada Allah. Ya, itu Pak. Nah, itu apa? Ya, janjinya tuh, ya, seorang suami yang soleh dapat istri yang solehah. Ya, karena janji Allah itu pasti benar. At-thayyibina lit-thayyibat. Ya, tuh orang laki yang baik pasti dapat perempuan yang baik. Al-khabisina lil-khabisat. Laki yang jelek, ya, yang maksudnya bukan jelek rupanya, ya, akhlak atau agamanya, pasti dapat perempuan yang apa ya? Yang jelek juga akhlaknya.
Ya, Allah enggak pernah berbuat zalim itu, Pak. Ya, makna Allah berbuat zalim, tidak pernah berbuat zalim itu luas. Ya, sampai dalam hal memilihkan pasangan hidupnya itu enggak pernah salah Allah. Ya, yang salah siapa? Kita, manusia ini. Kenapa kadang manusia laki-laki terutama ya, dia mencari seorang perempuan yang apa ya? Yang cantik dulu. Ya, yang cantik. Ya. Tuh, kalau nggak cantik janganlah kata dia. Padahal kan kecantikan itu bukan suatu syarat mutlak. Memang di antara syarat perempuan kita nikah itu syaratnya ada 4. Cantikan, ya, orang kaya, kemudian keturunan orang baik-baik, kemudian yang punya agamanya bagus. Ya, tuh, makanya Nabi bilang, "Fasbar bidzatid taribat yadak." Ya, utamakan seorang wanita yang beragama. Maksudnya apa? Yang akhlaknya cakep, taribat yadak, pasti kamu bakal beruntung. Ya, nah ini jarang dipraktekin orang laki kita Pak zaman sekarang, Pak. Ya, yang dicari anak muda apaan tuh? Perempuan yang cakep. Kenapa? Karena kalau kita punya bini cakep, kemana aja kita bawa kondangan nggak bikin malu. Ya, nggak bikin malu, apalagi malu-maluin. Itu alasannya. Ya, padahal yang namanya kecantikan zaman sekarang udah bisa diapain tuh? Dipoles. Ya, gampang dah tuh. Ya, gitu. Ini buat anak muda nih. Ya, nanti kalau Anda akan mencari pasangan hidup, jangan mengutamakan yang apanya? Yang cantiknya dulu. Cantik nomor 21. Ya, yang penting cantik akhlaknya. Ya, cantik agamanya. Itu insyaallah kamu akan menjadi apa? Menemukan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga yang akan kalian jalani. Ya, tuh. Baik. Selanjutnya kalimat tokoh. Ya. Apa itu tokoh? At-toqatu al-qudrah ala syai'. Ya. Tuh, at-toqah artinya al-qudrah ala syai' itu artinya apa? Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, tuh. Jadi tokoh. Ya, tuh. Al-qudrah ala syai', kemampuan ya untuk melakukan sesuatu. Berasal dari kata apa? Min ataqa syai', kemampuan, wa huwa masdarun ja'a ala ghairi qiyasil fi'l. Ya, itu adalah bentuknya masdar, tapi apa? Ja'a ala ghairi qiyas fi'l, tidak ada kiasnya dalam fi'il. Ya, maka dikatakan itu apa? Tokoh. Ya, betul. Kemudian afu anna. Ya, apa itu afu anna? Al-afu as-sabhu anil dzamb. Ya, itu apa tuh? Minta diampunin dosanya. Ya, mohon ampun dari dosa. Ya, waghfir lana. Ya, waghfir lana artinya al-ghufran, ampunan, satrul dzunub. Ya, wa mahdu nahwihi. Ya, minta diapain? Ditutupin dosa-dosanya. Ya, nah ini ada beberapa ya kosakata ya yang sekiranya menurut pengarang kitab ini jarang digunakan. Ya, kenapa jarang? Karena istilah Arab seperti ini nih, kalau kita nggak tahu maksud dari penggunaan kata ini, nanti kita akan memahaminya agak sulit. Ya, tuh. Karena tokoh itu kan kemampuan. Ya, bisa dikatakan dalam bahasa Arab ada kata istito'ah, mampu. Orang haji nggak memakai kata tokoh. Ya, tapi apa? Istito'ah. Ya, tapi dalam perintah Allah menggunakan kata apa yang lain ini? Tokoh. Ya kan, makanya diperjelas. Ya, kalau istito'ah itu udah biasa. Ya fulan, hal tastati an ta'mal syai'? Na'am, ana astati an a'mal syai'. Ya, saya bisa atau mampu untuk melakukan ini. Ya kan, itu istita'ah. Istita'ah arti kemampuan. Tapi dalam hal ini ya, kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu itu namanya at-taqatu. Ya, bukan istita'ah. Kalau istita'ah dalam ungkapan apa? Ibadah yang lain, yaitu ibadah haji. Ya, gitu. Baik. Sekarang kita masuk ke sababun nuzul. Ya, sebab turunnya ayat yang akan kita baca ini. Lamma nazala qauluhu ta'ala, ya, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah.
Ya, tuh, wa in tubdu ma fi anfusikum, ya, jika kalian akan memperlihatkan atau menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, ya, tuh, au tukhfuhu, atau kalian akan menyembunyikan, atau kalian akan merahasiakan apa yang ada dalam hati kalian, apa kata Allah? Yuhasibukum bihillah. Ya, tuh, tetap Allah akan apa? Menghisab. Tuh, ya, Pak, kira-kira yang tahu hati kita siapa? Diri kita dan Allah. Ya, tuh, orang kalau bisa tahu hati orang luar biasa. Ya, seorang di mata orang, ya, seorang kiai, seorang ini, mohon maaf, ya, ceramahnya bagus ini tuh, tapi akhlaknya, ada yang tahu gak kalau dia akhlaknya bobrok? Ada yang tahu. Ya, tuh, banyak sekarang Pak kasus-kasus yang terjadi, ya, dapat predikat seorang ulama ini, ahli ini tuh, menjadi idola orang-orang, tapi naudzubillah di akhirnya banyak apa? Banyak hal-hal yang apa tuh? Yang bertentangan yang dilakukan. Apakah dia jujur? Gak akan jujur. Tapi dia tahu gak kalau dia melakukan perbuatan yang salah? Tahu. Tuh, ya, itu dia ngapain tuh? Tuhfu. Tapi akhirnya yang namanya apa itu? Ya, bangkai, ya, sedalam-dalamnya dipendam, suatu saat bahkan apa? Kecium juga baunya. Ya, itu namanya, ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, itu kebenaran pasti akan muncul dan kebatilan pasti akan apa? Sirna. Ya, lu mau kayak gaya gimana kayak suatu saat pasti akan ketahuan. Ya, pakai sorban gede, pakai ini, pakai eagle, pakai apa, gua misalnya itu. Ya, naudzubillah, tapi apa? Akhlak dan kelakuannya itu lebih bobrok daripada apa? Binatang. Ya, ini yang Allah katakan ulaika kal an'am, orang seperti ini seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih apa? Lebih hina, ya, lebih jelek daripada binatang. Ya, itu namanya binatang, Pak. Ya, enggak ada dia nyiksa anaknya sendiri, makan anak sendiri enggak ada. Ya, orang ada enggak? Banyak. Ya, tuh banyak, makanya pantas Allah katakan dia itu lebih buruk daripada binatang. Ya, coba. Al-ayah. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat Nabi ketika turun ayat ini mereka merasa berat. Ya, merasa berat. Ya, arti berat ngapain? Bingung. Ya, wah, ini ayat turun lagi ini. Ya, kenapa sesuatu yang ada dalam diri kita dan yang ada kita sembunyiin dalam diri kita semuanya Allah tahu, gimana nih? Ya, tuh, makanya apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, apa? Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas, ya, untuk datang menemui siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ya, para sahabat mereka berkata, kullibna minal a'mal ma nutiq. Ya, tuh. Kullibna, ya, kami telah dibebani suatu amal, ya, atau suatu pekerjaan atau perintah ma nutiq, ya, dengan apa yang tidak kami mampu untuk kerjakan. Ya, tuh, apa tuh? As-shalah, ya, tuh, wasyam, sholat, kemudian apa itu? Puasa, kata para sahabat itu awalnya itu. Jihad, ya, wasadaqah, dan juga sedekah, ya. Kemudian sahabat melanjutkan, wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. La nutiquha. Tuh, ya, yang kemarin aja istilah bahasa kita itu udah berat banget ya Rasul. Ya, udah kayaknya gimana ya gitu nih. Ini ada ayat turun kayak gini tambah berat lagi. Ya, tuh. Enggak mungkin dah kami mampu kepada para sahabat untuk melakukan beban-beban yang berat kayak gini tuh. Ya, tuh. Akhirnya Nabi katakan apa? Ya, Nabi katakan, ya, setelah itu wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Ya, ayat ini telah turun kepadamu. Ya, tuh. Ya. Dan kami tidak akan mampu juga untuk melaksanakan apa yang menjadi beban itu lagi. Ya, tuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, aturiduna antaqulu, ya, apakah kalian semua wahai para sahabatku akan mengucapkan suatu ucapan, ya, kama qala ahlul kitabin, ya, seperti ucapan yang diucapkan oleh para ahli kitab, ya. Jadi orang-orang ahli kitab itu ada Nasrani, ya, dan Yahudi, mereka itu, ya, tuh min qablikum, sebelum kalian. Tuh, apa ucapan mereka tuh ahli kitab? Sami'na wa asaina. Tuh, ya, kami dengar tapi kami apa? Kami langgar. Ya, porak-porak doang dengar, ya, padahal dia kagak apain, enggak ngerjain, ya. Tuh, Nabi enggak mau kalau hal itu terjadi kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi, ya. Udah enggak usah ngomong dah. Kalau apa yang namanya datang dari Allah, bilang aja dulu apa itu? Qulu sami'na wa ata'na. Ya, kalian bilang, ucapin, kami dengar, kami siap untuk melaksanakannya. Tuh, ya. Karena Allah kan sekali lagi saya katakan, enggak bakal Allah itu berbuat zalim kepada hambanya, Pak. Ya, emang ada perintah Allah yang nyiksa kita? Ada enggak satu perintah Allah yang nyiksa kita? Ada enggak ngeberatin kita? Enggak ada, Pak. Ya, kita yang kadang bikin berat tuh perintah Allah. Ya, kadang bikin berat tuh masalah siapa? Dari manusia, bukan Allahnya. Ya, kita sholat aja, Pak. Ketika sholat dalam keadaan kita normal di kampung kita, ame sholat dalam perjalanan beda gak? Beda. Ya, jangan disamein. Itu suatu apa? Satu kemudahan dari Allah melalui siapa? Lisannya Rasulullah. Ya, tenang aja kata Rasul tuh. Ya, yang penting kalau udah namanya ada perintah dari Allah, bilang aja sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami apa? Akan laksanakan. Ya, jangan kayak apa istilahnya itu, ya, tingklong gini gitu ya. Ya, banyak ini, banyak ngomong ini, enggak usah lah. Ya, pokoknya terima aja tuh, ya. Falamma qara'aha al-qaum, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membacakan ayat ini kepada siapa? Kaum, yaitu para sahabat, wajarat biha alsinatahum, ya, dan lidah-lidah mereka itu apa? Merasakan sesuatu yang beda setelah Nabi bacakan ayat tadi. Ya, anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Ya, itu. Amanar rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengimani bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya, min rabbihi, dari apa? Dari Tuhannya. Coba, ya, Allah menurunkan wahyu itu bukan suatu hal yang gampang. Ya, bayangkan Rasulullah tuh pertama kali awal Allah turunkan ayat, gimana kondisinya tuh? Ya, apa yang terjadi? Ya, kalau bahasa kita sampai meriang. Ya kan tuh. Kan dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir tuh. Ya. Ya, dalam surah Al-Muzammil, ya, Allah katakan, ya kan? Nabi Muhammad bilang zammiluni. Ya, tuh. Selimuti aku. Ya, tuh. Ya ayyuhal muzammil. Apa ayat lanjutannya? Ya ayyuhal muzammil. Apa lanjutannya? Qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Coba. Itu. Kita disuruh sama Allah bangun tengah malam, ya, baca Quran, ya, yang semampu kita. Setelah kita baca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, ya, itu janji Allah apa? Coba. Sanulki alaika qaulan tsaqila. Ya, Allah akan berikan kepada kamu itu ucapan yang penuh dengan makna nantinya. Apa artinya? Ketika kita ngomong, omongan yang kita omongin sampaikan itu semuanya berisi. Ya, orang bisa paham, orang bisa mengerti, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Akibat apa itu?
akibat kita bangun malam tahajud, habis itu kita baca Quran. Ya, habis tahajud jangan tidur lagi. Ya, baca Quran semampu kita. Ya, sebelum sampai subuh berhenti sholat dah tu. Ya, habis sholat baca Quran lagi. Ya, jangan tidur juga. Ya, tu insyaallah tu janji Allah, sanulqi alaika qaulan tsaqila. Allah akan berikan kepada kamu itu apa? Ya, ucapan yang apa itu? Bermakna. Siapa itu? Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapannya itu subhanallah. Ya, jadi ucapan Nabi Muhammad itu diibaratkan oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau apa? Ya, Nabi Muhammad itu apa ibaratnya? Qur'anun yamshi 'alal ard. Ya, Al-Qur'an yang berjalan di atas bumi. Quran ada enggak yang jalan? Ada. Ya. Kenapa bisa dikasihkan predikat Quran yang berjalan di atas bumi? Karena semua omongan atau ucapan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad semuanya apa? Wahyu. Al-Quran semuanya itu. Ya, enggak ada kata-kata, jangankan kata yang kotor, ya, kata yang enggak pantas aja enggak pernah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah itu sanulqi alaika qaulan tsaqila itu ya sekarang buat kita itu. Ya, Allah telah buktikan tuh Nabi Muhammad hambaku, dia seorang nabi, lantaran dia menerima wahyu dariku, ya, dia sabar dan dia mau melaksanakan apa yang menjadi perintahku. Tuh seperti itu apa tuh? Ya, dia itu apa? Diberikan qaulan tsaqila. Tuh, ucapan yang apa itu? Yang berat, ya. Orang Pak, kalau ada kita dengar seorang mubalik atau penceramah, dia ngomong tuh enak, berarti ini orang ngomongnya benar-benar dari dalam hati. Nyambung, hati kita enak, ya kita nerimanya itu. Adem, kayaknya ada yang kita bawa tuh pas pulang. Ya, kita maulid, kita dapat Nabi Muhammad. Ya, jangan kita maulid dapat depan. Berkat doang Nabi Muhammad kita enggak dapetin. Ya, kita maulid ciptaan kita dapat Nabi Muhammad buat apa? Biar kita bisa mendapatkan apanya? Syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Baik. Wa nasakhahu Allah taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menasakh, ya, atau menghapus, ya, ayat itu. Ayat apa tuh? Ayat yang tadi dikatakan itu, ya, suatu beban yang berat itu enggak bakal mampu kami akan melaksanakan. Ya, turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani suatu beban kepada hambanya illa wus'aha, kecuali memang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya itu. Pak, hamba, ya, Allah tahu enggak sih tentang hambanya? Ya Allah tahu banget, Pak. Ya, miliaran manusia enggak ada yang ketukar sama Allah, Pak. Kali kemampuan saya ketukar sama kemampuan Ustaz Abdurrahman, enggak mungkin. Ya, Allah sudah tahu si A, si B, orang mana, orang Pancaran, orang Tegal Parang, orang RT berapa, RT 3, RT 4, sudah tahu semua kemampuannya. Ya, enggak mungkin ujian semua hamba yang Allah berikan itu sama semuanya, enggak. Ya, tuh pasti Allah sudah apa ya? Udah mengukur tentang kemampuan hambanya yang dia mampu. Enggak mungkin di luar kemampuan manusia itu. Ya, makanya itu setelah turunnya ayat ini baru para sahabat iya ya. Ya, benar juga apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh, ya. Jadi Allah tidak akan pernah berbuat apa ya? Beban yang di luar kemampuan kita selaku hambanya, ya, tuh. Laha ma kasabat, ya. Tuh, kamu akan mendapatkan kebaikan dengan kebaikan yang kamu lakukan. Artinya kamu akan mendapatkan pahala dengan kebaikan yang kamu lakukan. Ya, wa 'alaiha maktasabat, dan kamu juga akan mendapatkan balasan dosa kalau kamu melakukan apa? Perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Tuh. Ya. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan yang kita kerjain, Pak. Ya, enggak sesuai. Kalau bos kita, atasan kita, kadang ngasih gaji kita, kadang bisa pilih-pilih kan? Bisa pilih-pilih. Ya. Karyawati dikasih gaji gedean, perempuan, cakep lagi. Ya, coba anak muda. Bedain lu anak laki lu, kerja lu cakep bagus, gua enggak anggap. Ya, tuh. Allah enggak kayak begitu. Ya.
Lu mau orang susah, lu mau jelek, lu mau orang gimana, tapi kalau ibadah lu bener, gua angkat derajat lu kata Allah. Ya, gua akan kasih pahala sesuai dengan apa yang lu kerjain tentang perintah yang gue perintahin ke lu. Ya, lu kerjain gua kasih pahala, lu tinggalin kasih dosa. Ya, lu mau orang susah, lu mau tinggal di kolong jembatan kayak di kolong flyover kayak atau di mana kayak, tapi ketika dia dekat kepada Allah dan mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, pasti Allah akan apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tuh, kebaikan yang dia kerjakan Allah balas dengan balasan berupa pahala. Ya, kemaksiatan atau dosa yang mereka kerjakan apa balas dengan apa? Dengan dosa yang Allah berikan. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah tertukar dengan balasan yang diberikan kepada seorang hambanya dimanapun adanya. Ya, orang apapun, bangsa manapun, suku apapun, ya, tinggal dimanapun, tetap Allah pasti apa? Tahu semuanya tentang keadaan kita, Pak. Hati-hati kita, ya. Makanya, ya, kalau saya katakan kepada hadirin sekalian, ya, halangan apa yang menyebabkan kita kok masih nggak mau yakin kepada Allah? Ya, kira-kira penyebabnya apa tuh? Bukti-bukti yang sudah akurat, yang kuat, yang banyak, yang real itu sudah kelihatan di mata kita, Pak. Ya, tuh, apalah ta'qilun kata Allah kan. Emang lu pada nggak berakal? Ya, kita lihat jumlah manusia ini miliaran, Pak, tapi nggak ada yang ketukar rezekinya. Ya, nggak ada yang ketukar balasan pahalanya, nggak ada, Pak. Ya, dan di akhirat nanti itu Allah akan buktiin, ntar lu lihat. Kalau memang lu nggak percaya kata Allah, ntar lu lihat, bener nggak yang lu lakuin waktu dunia nih? Gua kasih videonya kata Allah. Ya, kalau lu nggak bener silakan dong ngomong. Ya, tapi hari itu nggak ada istilah ngomong kata Allah. Al yauma naqtimu ala afwahihim. Ya, tuh. Pada hari itu mulut udah kunci. Karena kalau mulut masih dikasih kesempatan, ntar dia nego lagi. Ya, naik banding kayak orang pengen pengadilan, nggak ada. Ya, udah yang ngomong anggota yang biasa dah tuh. Yang lu gunain buat nyolong apa biasanya? Tangan. Yang lu gunain buat jalan ke tempat maksiat apa namanya? Kaki. Ya, yang selalu ngajakin ini ono apa namanya? Hati. Udah dia aja yang ngomong dah tuh. Lu mulut diem aja, mulut taat kepada perintah Allah, Pak. Ya, enggak ada sekecil apapun Allah akan apa? Berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, itu sekali lagi tambahlah keyakinan, keimanan, apalagi ketakwaan kita kepada Allah dengan banyak bukti-bukti yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Insya Allah dengan kita tambah yakin, maka Allah akan berikan apa? Jalan buat kita. Allah akan membimbing kita dan memberikan kita menjadi hamba-hambanya pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hadirin sekalian, sampai di sini dulu. Nanti insya Allah pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan. Kita akan memulai membaca tafsir, ya, dari ayat 284. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan.